maka kita mampu menjalankan nikmat iman dari pintu yang paling tinggi, la ilaha illallah, kita wajib bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi fadolana al-katsirim min ibadil mu'minin. Ada yang mampunya hanya dari pintu iman yang paling rendah, menanggalkan rokok. Juga syukurilah dengan sebaik-baiknya. Ada yang mampu menjalankan segenapnya, lebih alhamdulillah lagi. Syukurilah sebaik-baiknya. Insya Allah akan ditambah. Janganlah kemudian kita lupa bahwa itu semua adalah pemberian ciptaan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang kita lihat nanti, jangan sampai dari berbagai macam informasi yang kita terima kemudian kita menjadi tanazu, kita lupa bahwa ini semua adalah sesuatu yang wajib kita syukuri, berkah yang harus kita jembarkan, rohmaniyah yang kita jadikan kejembaran rohmaniyah. Jangan sampai kita seperti orang-orang yang kebanjiran informasi, kemudian tidak sanggup memilahnya, atau malah menggunakan informasi tadi sebagai alat kazabul kazab. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian juga sohibul hajat, kemudian para petugas wal panitia wakuli Jamiatul Majlis Manaqib Online Internasional rahimakumullah yang pada malam ini terhubung 88 titik. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalana katsirin min ibadil mu'minin. Sudah lama kiranya saya tidak live langsung dalam Majelis Manaqib Online Internasional TKN Ma'had Suryalaya Sirna Rasa PPKN ini. eh, Bahagia sekali rasanya bisa bergabung kembali dalam MOI malam hari ini. Banyak sekali hal sebetulnya yang selama beberapa waktu ini terpikir oleh saya untuk kiranya bisa dibagikan kepada jamaah semua. Tapi alhamdulillahnya selain MOI, kita juga terus masih dipisahkan oleh Pangersa Abah untuk senantiasa bisa menghadiri majelis-majelis manakib yang secara luring tersebar di begitu banyak tempat diselenggarakan di mana-mana di seantero tempat tinggal kita maupun di Indonesia ini pada umumnya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi fadolana qadrim yang ibadil mu'minin. Namun demikian, kita juga melihat sebuah perkembangan terutama yang terkait dengan apa yang selama ini banyak beredar di dunia media sosial, di dunia maya. Hal yang sama setelah sekian lama ini ternyata masih saja menjadi masalah bagi beberapa pihak yang kiranya tidak terlalu berkenan dengan hal-hal yang sudah menjadi kewajiban kita, patut kita syukuri untuk kita sampaikan kepada seluas mungkin pihak sebagai wujud dari kejembaran rohmaniyah kita. Apa yang kita lakukan baik dalam manaqib maupun dalam banyak penyelenggaraan syiar yang kita lakukan, tak lain tak bukan adalah dalam rangka melaksanakan sunnah, dalam rangka melaksanakan apa yang oleh Pangersa Abah, baik Pangersa Abah Aos maupun dari pendahulunya, Pangersa Abah Anom, Pangersa Abah Sepuh, dan seterusnya, yang sampai hari ini menjadi wujud dari kejembaran rohmaniyah kita. Kalau kita ingat zaman dahulu, mungkin sudah cukup lama saya pernah sampaikan, banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan Islam itu lebih terserah kepada pemiliknya, lebih terserah kepada penyelenggaranya, wabil khusus lebih terserah kepada kiainya. Artinya, orang yang mau masuk kemudian harus diuji dulu. Bagaimana riadohnya, sekuat apa mujahadahnya, sampai kira-kira dia bisa diterima sebagai santri. Baru demikian, kemudian ia belajar menjadi ikhwan dan seterusnya hingga akhirnya mampu bisa menyebarkan kembali ajaran yang ia terima, kajembaran ya, rohmaniyah yang ia terima untuk kemudian bisa disampaikan dalam bentuk kajembaran rohmaniyah ke mana-mana pihak. Namun demikian, seiring dengan perkembangan zaman, seiring dengan perkembangan teknologi, dan wabil khusus seiring dengan perkembangan masalah yang dihadapi oleh bukan hanya oleh kita sebagai individu, tetapi juga oleh kita sebagai masyarakat secara umum, maupun bangsa dan negara, maupun secara internasional. Perkembangan teknologi ini berbanding lurus dengan perkembangan masalah yang terjadi. Zaman dahulu orang bisa menonton sebuah film itu sudah merupakan kegembiraan tersendiri.
Mungkin ia memiliki cukup uang untuk bisa pergi ke bioskop. Mungkin ia memiliki perangkat untuk memutar film. Mungkin ia juga memiliki filmnya, bisa menyewa dari penyewaan film atau bahkan memiliki filmnya itu sendiri. Zaman dulu sekali film itu disimpan dalam bentuk seperti kaset yang besar, kaset video. Ukurannya mungkin 6 kali lebih besar daripada kaset suara, kaset lagu. Namun kemudian zaman berkembang, namanya kaset video ini kemudian menjadi lebih tipis. Kemudian dia menjadi seperti piringan lebar yang kemudian oleh orang-orang dikenal sebagai laserdisc. Laserdisc ini yang punya hanya orang-orang kaya pada zaman dulu. Tapi zaman terus bergulir. Tak berapa lama laserdisc ini kemudian juga digantikan oleh perangkat yang jauh lebih ringkas yang namanya VCD player. VCD player ini kemudian menjadi lebih kecil dengan durasi film yang sama, dia bisa punya ukuran yang mungkin hanya sepersekian dari laserdisc yang besarnya hampir sebesar wajan untuk menggoreng nasi. Nah, kemudian VCD ini dalam perjalanannya juga makin lama makin tergeser karena orang tidak lagi memiliki pemutar piringan atau CD yang biasanya ada di laptop-laptop itu di sebelah kanan atau kiri bisa dipencet keluar seperti nampan untuk meletakkan CD tadi. CD ini juga kemudian lama-lama digantikan. Hampir rata sekarang tidak ada lagi orang memiliki pemutar piringan cakram tadi. Sekarang digantikan dengan sebuah lubang slot untuk memasukkan yang namanya USB flash disk. USB flash disk ini kemudian kalau dimasukkan ke dalam laptop, dulu pertama kali keluar, orang senang menggantung-gantungnya di leher. Dipakai di jalan kemana-mana. Orang yang punya flash disk itu seakan-akan seperti orang yang, waduh, sudah sangat maju, kurang lebih begitu. Apalagi di kampus-kampus, orang yang melihat itu hampir semua mahasiswa, dosen-dosen, kalau punya flash disk pasti dia pakai digantung-gantung di lehernya. Nah, flash disk ini pada awalnya dulu ukurannya mungkin hanya 64 megabyte. Ada yang besar 128 megabyte. Harganya pada tahun 1900-an akhir, 90-an akhir itu sekitar 100 sekian ribu rupiah untuk yang ukurannya 128 megabyte atau bahkan ada yang lebih kecil lagi. Dalam perjalanannya, benda ini kemudian bukan hanya sekedar bisa menyimpan film, tapi juga ukurannya menjadi luar biasa. Dari satu buah film yang tadi yang masuk dalam satu keping DVD, oh mohon maaf saya lupa cerita tentang DVD tadi, dia bisa masuk ke dalam USB disk yang hanya sebesar jari manusia, bahkan sekarang banyak yang lebih kecil lagi, bukan satu buah film, tapi bisa puluhan film. Karena satu buah flash disk ini ukurannya bisa sampai hampir 1 terabyte, artinya 1000 gigabyte. 1 gigabyte ada 1000 megabyte, 1000. Nah, ini kalau kita lihat ukurannya sudah hampir 1 juta kalinya dari flash disk pertama yang dulu diciptakan pertama kali. Artinya apa di sini kita lihat? Semakin banyak hal yang bisa dimuat, bisa ditebarkan oleh orang dengan perangkat yang makin lama makin canggih. Bahkan sekarang yang namanya flash disk itu sudah berganti menjadi sebuah perangkat baca kartu yang kecil, namanya micro SD card adapter. Si Sarana penyimpanannya pun sekarang ukurannya tinggal sebesar kuku kelingking. Itu yang bisa masuk ke dalam HP, bisa masuk ke dalam pemutar musik, bisa diselipkan ke dalam pemutar musik di dalam mobil. Itu bisa muat ribuan lagu menemani kita jalan-jalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan kalau yang pulang kampung ke Sina rasa, cobalah setel satu micro SD card itu mungkin tidak sampai selesai itu kita sudah sampai di sana saking banyak yang lagu yang bisa dimuat. Apa yang saya dimaksud oleh kira-kira oleh pembicara ini berbicara tentang eh, perangkat-perangkat penyimpanan tadi. Dengan kemudahan orang menyimpan berbagai macam bentuk informasi, bisa dalam bentuk teks, bisa dalam bentuk suara, bisa dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk gambar bergerak. Artinya semakin banyak informasi yang bisa dimiliki orang. Zaman dulu orang bisa menonton, itu dia punya akses yang luar biasa. Tidak semua orang punya cukup uang untuk pergi ke bioskop. Atau mungkin kalau punya cukup uang juga mungkin tidak punya cukup waktu. Hari ini kita mau dengar lagu apa tidak perlu telepon radio, tidak perlu minta diputarkan lagu ini yang dinyanyikan oleh itu. Kita bisa tinggal buka internet. Lagu itu kita setel, bahkan saking banyaknya lagu yang kita sukai, mungkin satu lagu belum selesai kita sudah pindah ke lagu yang lain.
Jamiatu Manaqib Online Internasional rahimakumullah. Di sini kita melihat bahwa akses kita kepada informasi sudah tidak lagi menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah bagaimana kita menyikapi begitu banyaknya informasi ini. Inilah yang sesungguhnya oleh Pangersa Abah menjadi ujian bagi kita semua. Tidak perlu kepada masyarakat pemirsa TikTok yang oleh Abah itu sekalian masukkan TikTok supaya pecah sekalian kata Pangersa Abah TikToknya. Tetapi kita sendiri, kita lebih dulu. Kita sebagai ikhwannya, bagaimana kita menyikapi ini semua. Dengan begitu banyaknya informasi, maka kita tidak heran. Kalau dulu yang namanya buku, karena kertasnya tidak bisa terlalu tipis, masih berat tebal-tebal, maka buku pun relatif tebal. Buku yang tebal-tebal ini kemudian ditata di rak, dipajang di perpustakaan. Ada orang yang masih suka memajang buku, dan perpustakaannya ini menjadi begitu besar. Kemudian kalau kita mungkin orang zaman sekarang, pergi ke zaman lalu kita akan bilang, ya Syekh, atau ya Imam, atau siapapun, ya Alim, ini begitu besar ruangan yang kau butuhkan untuk menata kitab-kitabmu. Tahukah engkau ya Syekh, di zaman saya, sekian ratus tahun ke depan, semua kitab ini bisa masuk di dalam penyimpanan sebesar kuku kelingking saya. Tapi ada perbedaan yang menyolok. Kita tanya kepada Syekhku itu, dari semua buku ini apakah sudah dibaca? Mungkin bukan sekedar dibaca. Dari semua kitab yang ada di sebuah perpustakaan, mungkin sekali alim ulama zaman dulu sudah membacanya dan mengetahuinya persis semua yang ada di dalam kitab itu, beliau sudah baca. Artinya semua dibaca, diketahui, bahkan mungkin sekali dihafal. Di zaman sekarang, orang bisa mengumpulkan file, kitab-kitab kuning banyak sudah dalam bentuk PDF, dimasukkan semua dalam penyimpan yang seukuran kuku kelingking tadi. Apakah kita sanggup menghafal itu semua? Tentu kebalikannya. Penyimpanan menjadi semakin kecil, tetapi kita yang tidak memiliki kemampuan untuk mencerna dan menghafal dan memahami kitab-kitab tadi, ilmu tadi. Bayangkan dibandingkan dengan zaman dulu, tidak mampu menyimpan kitab-kitab yang tebal dalam tempat yang kecil, maka mereka, para alim ulama zaman dulu, dan masyarakat kebanyakan menyimpannya di dalam pikiran dan hati. Itu terlalu jauh bicara tentang Syekhuna zaman dulu dan alim ulama zaman dulu. Kita bicara zaman-zaman sebelumnya, juga ada contoh. Ayah saya almarhum bercerita bahwa dulu beliau sekolah tidak hanya tidak menggunakan sepatu, tapi juga beliau tidak punya buku. Apakah itu sesuatu yang menyedihkan? Tidak, karena satu sekolah semua tidak punya buku. Buku itu merupakan sesuatu yang mahal. Oleh karena itu, beliau waktu sekolah rakyat masih dipinjami batu sabak, papan tulis kecil. Nah, itulah yang kemudian digunakan untuk menulis, mencatat, belajar menulis, dan lain sebagainya. Permasalahan papan sabak ini adalah ketika pelajaran selesai, berganti yang lain, maka tulisannya harus segera dihapus. Bayangkan Bapak Ibu Ikhwan Akhwat Jamiatu Manaqib Online rahimakumullah. Betapa zaman dulu kita memaksa diri kita untuk bisa memaksimalkan apa yang oleh Allah dianugerahkan kepada kita, yaitu akal dan hati. Akal dan hati inilah yang kemudian menjadi demikian kuat karena kita diberi keterbatasan alat. Hari ini dengan segala alat yang begitu luar biasa, kita tidak menyadari bahwa semakin lama otak kita semakin jarang digunakan secara optimal. Bahkan kalau kita lihat di Al-Quran, belum bicara akli, Allah menyampaikan berfirman di dalam Al-Quranul Karim, kebanyakan manusia diberi pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi sedikit sekali mereka bersyukur. Inilah yang terjadi karena iblis memang sudah berjanji ketika oleh Allah akan diturunkan ke bumi, dikeluarkan dari surga. Kemudian iblis menyampaikan, ya Allah, engkau akan mendapati sebagian besar manusia tidak bersyukur. Nah, salah satu wujud syukur kita dalam hal ini adalah mari kita gunakan kembali akli kita untuk menghadapi situasi yang sekarang lebih berbahaya dari perang otot. Itu yang disampaikan oleh Pangersa Abaos, bahwa sekarang eranya perang otak.
Eranya perang otak ini wajib kita hadapi dengan akal, tetapi perhatikan baik-baik bahwa akal tidak akan bekerja tanpa satu alat yang sangat penting sekali. Apakah alat itu? Yaitu kesabaran. Kesabaran adalah wujud puncak dari keilmuan seseorang. Orang yang kurang sabar, tandanya ilmunya kurang. Orang yang mengantri dengan gerasa-gerusu, begitu tidak tenang, tandanya tidak ada keyakinan dalam dirinya bahwa dirinya bisa mendapatkan apa yang sedang ia antri. Maka dia menyelak sana, menyelak sini. Coba kita perhatikan orang kalau dengan segala keyakinan santai, saya pasti dapat apa yang sedang saya antri, dia mau berada di posisi manapun, dia tidak akan bermasalah. Dan keantrian ini adalah masalah keyakinan kita tentang apa yang sudah disyariatkan. Yang disyariatkan oleh Allah, Allah sudah menyampaikan, orang bisa jadi pejabat, orang bisa menjadi pemimpin, orang bisa menduduki suatu posisi, itu bukan karena dia mengabdi pada orang yang tepat atau orang yang salah. Banyak yang bilang, wah si bapak ini ikut bapak itu, alhamdulillah bapak itu jadi apa, maka dia juga jadi itu. Tapi kita yang sudah mendapat alhamdulillah alhamdulillahillazi faddalana al-katsirin min ibadil mu'minin, hak talqin zikir kita mengetahui bahwa apapun yang kita lakoni rumusnya sebetulnya cuma satu, yaitu apa? La ilaha illallah. Dengan la ilaha illallah ini kita menyadari sepenuhnya bahwa selain Allah bukanlah ilah, tidak ada ilah selain Allah. Dengan begini kita dapat dengan lebih mudah, dapat dengan lebih tenang. Kiranya kita tidak akan menjadikan hal-hal lain sebagai ilah kita, sebagai sesuatu yang berhak mengatur kita, sebagai sesuatu yang berhak membuat kita merasa takut, membuat kita merasa was-was, membuat kita merasakan segala hal yang enak, yang tidak enak, karena Allah tidak mungkin memberikan sesuatu di luar kemampuan hambanya, dan wabil khusus semua yang diberikan oleh Allah kepada kita tentunya adalah demi kebaikan kita sendiri. Nah, oleh karena itu, dengan memahami ini, maka mari kita lihat lagi. Apakah dengan perang otak yang sekarang semakin meluas, kita telah cukup bersabar untuk mencerna segala sesuatu ini? Maka kalau kita lihat banyak sekali di luar lingkungan kita, yang terkecil saja, di luar lingkungan Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Ma'at Suryalaya Sirna Rasa PPKN. Kita melihat masih begitu banyak orang yang seharusnya kita tahu kita berada dalam satu sanad yang sama. Tetapi sepertinya mereka kehilangan kesabaran atau mungkin mereka memiliki nawa itu yang memang sudah tidak bisa dirubah. Sesuatu yang menghendaki kebalikan dari semoga tidak ada perpecahan di antara kita. Kalau kita mengetahui bahwa hal itu buruk, marilah kita gunakan kesabaran kita untuk tidak berkelakuan yang sama. Dan wujud tertinggi dari la ilaha illallah, wujud tertinggi dari itu adalah kita mampu bersyukur dengan lebih baik menyadari bahwa kita ini sebetulnya tidak ada apa-apanya, tidak punya apa-apa, tidak mengerti apa-apa, tidak pingin apa-apa. Pangersa Abah Aus pernah menyampaikan, dan bukan hanya sekali, sering sekali menyampaikan, mintalah sesuatu yang sudah ada. Pasti ijabah. Banyak yang bertanya, kalau sudah ada kenapa diminta? Betul sekali pertanyaannya. Kalau sudah ada sebaiknya disyukuri. Ketika kita mensyukuri ini, maka rumusnya sudah jelas, la in syakartum la azidanakum. Artinya akan ditambah oleh Allah. Bayangkan ditambah oleh si fulan yang bekerja sebagai pegawai negeri, dengan ditambah oleh si fulan yang lain yang bekerja sebagai seorang pengusaha, ditambah dengan oleh si fulan yang lain yang ayahnya pegawai negeri pejabat, dia sendiri seorang pengusaha. Apalagi ditambah oleh seorang pemimpin dari sebuah negeri. Itu semakin luar biasa. Tentu kita memilih kalau bisa ditambah oleh orang yang semakin lama semakin mantap. Ini yang nambah oleh Allah sendiri. Kira-kira nikmat apa yang kita minta? Banyak yang kemudian menjemput. Paling cepat, tanpa mereka bicara, harta. Yang agak sadar, sehat.
yang sedikit hafal iman. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi fadolana ala katsirin min ibadil mu'minin. Dari nikmat iman ini kiranya mana yang kalau kita boleh pilih karena iman memiliki 70 pintu lebih tapi tidak sampai 80 kata pengarsa Abah. Pintunya banyak, silakan pilih semampunya. Mau pilih yang dalam bentuk malu boleh. Mau pilih dalam bentuk bersih boleh. Mau pilih yang paling lesot kata pengarsa Abah, yang paling rendah, hentikan rokok. Boleh, tapi mau pilih yang paling tinggi makin boleh lagi. Apa itu? La ilaha illallah. Bagi orang-orang yang mampu mengamalkan sedemikian banyak pintu nikmat iman ini, bersyukurlah karena amal makhluk dan makhluknya itu dua-duanya adalah ciptaan Allah jua. Tidak ada yang bisa kita banggakan dari kita dan amal kita karena semuanya, kata Pangarsa Abah, kita tidak beribadah kepada Allah, kita beribadah oleh dan karena Allah. Maka kita mampu menjalankan nikmat iman dari pintu yang paling tinggi la ilaha illallah, kita wajib bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi fadolana al-katsirim min ibadil mu'minin. Ada yang mampunya hanya dari pintu iman yang paling rendah, menanggalkan rokok. Juga syukurilah dengan sebaik-baiknya. Ada yang mampu menjalankan segenapnya, lebih alhamdulillah lagi. Syukurilah sebaik-baiknya. Insya Allah akan ditambah. Janganlah kemudian kita lupa bahwa itu semua adalah pemberian ciptaan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang kita lihat nanti, jangan sampai dari berbagai macam informasi yang kita terima kemudian kita menjadi tanazu, kita lupa bahwa ini semua adalah sesuatu yang wajib kita syukuri, berkah yang harus kita jembarkan, rohmaniyah yang kita jadikan kajembaran rohmaniyah. Jangan sampai kita seperti orang-orang yang kebanjiran informasi, kemudian tidak sanggup memilahnya, atau malah menggunakan informasi tadi sebagai alat kazabul kazab. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi demikianlah kiranya yang bisa kami sampaikan setelah sekian lama akhirnya bisa bergabung lagi dengan Majelis Manaqib Online Internasional TKN Ma'had Suryalaya Sirna Rasa PPKN. Semoga menjadi berkah, manfaat bagi kita semuanya, segalanya, selamanya. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Bikaroma wal barokati Syekh Muhammad Abdul Ghaffar Maslul radhiyallahu anhu kada salasiroh Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim